di Italia 1700-an ya. Datang ke Filipina dan jadilah keturunan dari opa. Saya adalah seorang umat percaya yang saintifik. Saya juga adalah seorang dokter, saya orang saintis yang juga percaya kepada Alkitab, Roh Nubuat, dan sains yang benar. Ini lengkap, saudaraku. Jadi, saudara harus percaya dan kemudian turut. Believe and do, trust and obey. Believe apa? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada realita dunia roh, spirit, dikuasai, yaitu Tuhan dan malaikat-malaikat. Percaya kepada dunia natural dan percaya kepada sejarah. Lalu, saudara harus lakukan apa? Yaitu misi kehidupan dan tugas-tugas yang muncul daripadanya. Apa itu? Mari kita pelajari. Sekarang hari ini kita belajar mengenai satu kunci yang baru. Percaya harus kokoh. Jangan percaya setengah-setengah. Jangan apalagi ragu-ragu tentang realita dan informasi yang benar. Pegang kunci itu, saudara. Jadi orang yang kokoh. Percaya. Kalau sudah percaya akan hari Sabat, percaya itu. Percaya kepada 7, kalau tidak kepada 6. Yang sebelah kiri kepada Jumat, sebelah kanan kepada Minggu. Anak. Tidak pernah akan jadi 7. Percaya dengan tekun kepada 7. Karena kalau saudara masih percaya kepada 6, silakan, itu hak asasi. Tetapi realita akan membuktikan bahwa di surga ibadahnya hari Jumat. Oh, salah. Di surga ibadahnya hari Minggu. Oh, salah. Di surga ibadahnya hari Sabtu. Yesaya 66 ayat 22 dan 23. Di langit dan bumi yang baru, yang akan kekal di hadapanku. Dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat, semua makhluk sujud di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Benar, Tuhan tidak berdusta. Jadi, kunci pertama, iman yang kuat sekali, 100%. Apakah saudara punya iman? Sudah 100%. Oh, percaya 100%. Dan berserah diri, sehingga percaya dan berserah diri dan berhubungan Tuhan, itu jadi iman. Sudah memiliki iman sebesar biji sesawi, itu akan jadi penyembuhan. 12 tahun pendarahan, sembuh dengan pegang akan hem dari Yesus Kristus dan atau ujung jumbai jubahnya, sembuh. Pergilah dengan damai sejahtera, Ibu. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman menyembuhkan. Pendarahan, kanker, diabetes, dan lain-lain sebagainya. Masa? Percaya, saudara. Tapi karena belum ada bukti saudara punya iman masih kecil, tidak percaya malah lagi. Mana mungkin dengan jus-jus bisa sembuh. Tidak, jus, saudara. Jus tambah doa dan kuasa ilahi. Kehendak Tuhan itu yang pertama. Bukan, oh ini Pak Om itu paling hebat. Benar, itu teman saya. Oh, Dr. Ruben bicara bagus. Iya. Oh, si ini, si itu. Mereka manusia, saudara. Tapi kita bicara Tuhan dan kehendaknya. Kunci yang berikutnya, ada juga kebalikannya. Jangan pernah percaya. Ragukan seragu-ragunya akan fiksi dan informasi yang tidak. Kadang-kadang dicampur dengan kebenaran. Fiksi itu ada kebenarannya, saudara. Dongeng itu ada kebenarannya. Aspal asli palsu. Jadi hati-hati akan apa yang disampaikan. Oh, ini, oh, itu. Maka pelajari dengan baik-baik. Minggu lalu ada yang bertanya mengenai vegetarian. Bagaimana kami mau bervegetarian? Bagus sekali. Karena di surga itu vegetarian. Tidak akan ada babi putar di sana. Tidak akan ada macam-macam di sana. Saudara mau terima itu? Nanti di surga harus. Sekarang itu pilihan. Jangan katakan, oh itu ada dia punya hal. Jadi harus balance. Seperti pendeta kita katakan, komprehensif dan balance. Lengkap, tetapi seimbang. Jangan ekstremis. Ekstremis yang salah maksudnya. Jadi saudaraku yang kekasih, dengan kunci keadilan, beriman kokoh dan teguh kepada benar, dan kemudian kedua lakukan. Ujilah imanmu, ujilah apa yang kamu percaya. Paulus katakan, uji segala sesuatu, uji.
vegetarian itu benar atau enggak benar. Minum air putih itu benar atau tidak. Sinar matahari, COVID bisa dikalahkan dengan woku belanga, dengan tinutuan, dengan daun-daun hijau. Bisa atau tidak. Dan mengerti proses-prosesnya. Jadi sekali lagi, ini yang kita akan buat sepanjang masa kita berdiskusi, berbicara bersama-sama. Percaya tentang kebenaran realita. Ada Allah, ada natural, ada sejarah. Dan saudara akan melakukan misi hidup saudara. Bahkan hari ini pun, saudara sedang hidup dengan melakukan misi, sadar atau tidak sadar. Saudara sedang melakukan, dan itu akan sukses. Sadar atau tidak sadar, saudara jalani saja. Sukses di tangan Tuhan, betul? Iya, di tangan dua-duanya. Saudara akan sukses mencapai cita-cita Tuhan dan cita-cita saudara. Gabungkan cita-cita Tuhan dengan cita-cita saya. Tuhan mau saya sehat, saya juga mau kita sehat. Bagaimana realitanya nanti? Mari kita lihat. Jadi saudara-saudara, mari kita tanya, apakah saudara unbeliever? Oh tidak. Apakah saya weak believer? Ya saya percaya, tapi masih banyak keraguan. Saya belum tahu, saya belum yakin. Atau saudara menjadi strong believer. Seperti Petrus awalnya setengah-setengah. Iya, ini Tuhan Mesias dia. Tapi lama-kelamaan, engkau memang Mesias. Dan waktu dia sudah di hari Pantekosta, dia naik dan dia bicara. Orang-orang semua, lihat, kami tidak mabuk. Kami mau sampaikan kebenaran. Yesus Kristus itu putra Tuhan Allah. Kamu aniaya, kamu bunuh dia. Tapi dia itu lebih hebat dari Daud. Bla 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 bla. Luar biasa. Petrus menjadi believer dan dia juga doer. Dan dia bangkitkan orang mati. Dia sembuhkan orang yang lumpuh. Emas dan perak tidak ada. Pendidikan nelayan. Tapi sembuhkan orang, ajarkan kebenaran, bangkitkan orang mati, sampai dia pun mati. Dia bilang, nggak apa-apa saya mati, kepala di bawah disalibkan. Saudara dan saya akan hidup jadi pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia yang ada di luar negeri. Luar biasa. Tapi kita ada pahlawan alam semesta. Pahlawan sorga yang akan masuk sorga. Kita dari sorga dulunya, melalui nenek moyang kita. Taman Eden. Tapi kita akan masuk kondisi yang lebih baik ataupun sempurna itu dibandingkan sekarang. Pasti. Maka mari kita belajar. Pasti saudara percaya akan natural reality, scientific. Mana buktinya? Mana buktinya? Di Amerika orang, mana buktinya? Tetapi apakah saudara percaya akan kuasa supernatural dan kuasa alam di dalam sejarah hidup saudara? Oh, luar biasa saudara. Saya baru tahu Supit itu setelah tahun 75 pulang Manado. Waktu masih di Bandung. Belum pernah Supit adalah orang Manado Kart. Hanya kartunya keturunan Manado. Tapi tidak tahu Manado. Keluarga dari Tondano datang. Ngoni itu orang Tondano. Saya jawab, tidak. Saya bukan orang Tondano, saya orang Manado. Saya nggak tahu rupanya. Manado itu apa, Tondano itu apa. Betul, saya ini orang Minahasa, orang Tondano. Tetapi tempat kelahiran nenek adalah Tondano. Yang ini yang penting, saudaraku. Temukan akan tujuan hidup saudara, maksud hidup saudara, misi tugas agung mulia, dan tugas-tugas lainnya dalam hidup saudara. Apa tugas saya? Apa misi saya? Apakah sekarang saya direktur rumah sakit? Apakah itu tugas saya? Itu salah satu daripada tugas saya. Dan saudara, apa pekerjaan saudara sekarang? Apakah itu sesuai? Bagaimana kita tahu bahwa saya harus jadi dokter, atau lawyer, atau guru, atau apapun juga? Nah, yang penting kita perlu tahu bahwa kita diciptakan untuk 3 hal besar. Untuk mendapatkan kuantitas hidup, yaitu umur panjang. Ukuran hidup dari kuantitasnya, umur. Dan kita tidak perlu pusing mengenai umur kita, kapan kita akan mati, atau kita akan hidup kekal. Pasti kita akan hidup kekal. Yang penting adalah life quality, lebih penting. Yaitu kesehatan holistik seutuhnya. Badani, pikirani, ekonomi, politis,
sosial, kultural, environmental. Tetapi yang paling penting, saudara, walaupun saudara umur panjang dan sehat, saudara harus temukan maksud hidup Anda. Apa maksud hidup? Menjadi berkat. Kalau saudara jadi kutuk, saudara dikasih masuk di kerangkeng. Kenapa dikasih masuk di dalam kerangkeng? Dikandangi. Karena saudara seperti bukan manusia. Penjahat, kriminal, masuk jeruji besi. Waktu saudara hidup, orang kutuk-kutuk hidup. Waktu mati, saudara, alhamdulillah, syukur dia udah mati. Kenapa? Saudara tidak menghidupkan maksud hidup. Saudara menjadi anti kehidupan. Maka harus masuk neraka. Tidak bisa Allah menerima anti kehidupan. Hanya yang pro-life, pro-God, pro-creation, pro-healing, pro-Jesus Christ. Dan saudara adalah pro hal kebenaran tersebut. Maka kita akan dalami lebih lanjut mengenai life purpose ini. Tapi pada hari ini kita pendekkan untuk mengetahui hal-hal ini. Ini sebagai dasar dan nanti besok-besok kita akan kembangkan. Jadi contoh saya, saudara. Siapa Pak Ruben Vicente Tigno Supit? Orang Indonesia? Orang Filipina? Orang Chinese? Keturunan? Orang Eropa? Ada keturunan Eropanya? Kita lihat sebagian, saudaraku. Ayah saya adalah campuran Tondano dan Madura. Saya punya opa Supit, itu anak kedua dari Mayor Supit. Dan dia punya, bukan berapa, buyut ini ya. Buyut. Opa saya punya papa adalah orang. Oh, saya punya opa, betul. Adalah darah Tondano dan Ratahan. Karena saya punya buyut adalah Maringka dari Ratahan, buyut satu adalah Supit dari Tondano. Ibu saya adalah seorang Filipina benar. Dan dia mempunyai campuran Chinese karena dia tinggal di Lingayen yang menghadap ke Hong Kong. Dan kemudian ada keturunan dari Italinya. Ya bisa lihat ciri-ciri Itali di dalam kita ini. Kebenaran saya ini Supit keturunan daripada Opo Supit Pacat Sahiri, ya Supit yang dari Woloan, dan saya adalah keturunan yang ke-10. Nah, saudaraku, saya cari-cari di internet dan ini yang kita temukan ya, bahwa Lontoh, Supit, dan Paat. Yang tua adalah Lontoh, baru si Supit, seorang Warane. Warane ini, Supit ini tukang perang. Dan ada dia punya kemenakan, Paat. Supit, Lontoh, dan Paat bikin fakta perjanjian dengan Verenigde Oost-Indische Company, VOC. Dan mereka membuat fakta Minahasa. Tetapi lihat, waktu zaman Alifuru, agama dulu belum percaya kepada Kristen, mereka masih percaya kepada Opo, Wananatas. Maka lihat, nama-namanya belum pakai fam. Nanti setelah Supit, Belanda datang, baru jadi fam. Dia punya -5 ke atas adalah Gonibala. Kemudian Wuwungan, Wuwung, Worotikan, Posuma, ayah dari Supit Posuma. Jadi kalau ada di sini Posuma, saya harus hormat. Berdasarkan hierarki, Posuma adalah ayah daripada Supit. Dan Supit yang pertama disebut Sahiri Supit atau Pacat Supit. Ya, nah, itu dia. Kemudian saudaraku, Supit yang pertama adalah Supit Sahiri Supit. Supit yang kedua ada Supit Nalu. Banyak saudara, ada 7 istrinya, lihat di silsilah ini. Dan istri yang keempat yang ada di Tondano melahirkan Lum Melei Supit. Lalu anaknya Mamenko Supit. Baru yang kelima, ini Mantilan Yakob Supit. Nah, Mantilan Yakob Supit ini leluhur kita. Dan saya mempunyai teman kelas namanya Venja Kawangian dari Watumea. Dan dia bilang saya punya mama itu, punya mama, punya oma. Saya punya oma itu Supit. Dan ternyata adalah kita bertemu di Mantilan Yakob Supit. Dr. B.A. Supit dari Gemim. Itu sama-sama kita dari Mantilan Supit, lalu ada cabangnya. Ya, tetapi kami adalah keturunan dari Werias Hendrik Supit. Nanti kita akan lihat. Fotonya ada 1830-an, 60-an, itu ada foto karena zaman itu sudah ditemukan foto 1850 sudah ada foto. Dan kakek saya, buyut-buyut adalah Werias. Nama Alifuru
Waktu dia belum jadi Kristen. Waktu jadi Kristen dia pakai nama Hendrik. Jadi dia adalah Supit generasi ke-6. Dia punya anak adalah Apelles H. Supit. Itu saya punya kakek punya papa. Itu buyut. Apelles H. Dia kawin dengan Maringka dari Rata. Generasi ke-7. Nah, generasi ke-8, anak pertama adalah Apelles Hendrik Daniel Supit. Ini adalah opa tua, ya, yang kawin dengan kakaknya Samratulangi. Kemudian anak yang kedua adalah opa saya sungguh, Apelles Marinus Supit, yang pergi ke Surabaya kawin dengan Sarce-Sarti orang Madura. Dan Supit keturunan ke-9, Elisa Benjamin Kolanos. Saya cari-cari dari mana ini Kolanos. Oh, dari nenek moyang rupanya ada Kolanos juga di situ, ya. Dan ayah saya anak ke-8. Dan saya Ruben anak pertama, kedua Edwin Jess, ketiga Benjamin Junior, keempat Supit. Ini realitas, saudara. Saya keturunan daripada Toar dan Rumi Mood. Turun sampai Goni Bala, Hubungan, Bumbu, Morotika, Persuma, baru Supit yang pertama, dan kami Supit yang ke-10. Dan anak-anak kami Supit generasi ke-11. Dan saudara juga, entah Manueke, entah Anto, entah apapun saudara-saudara, pasti saudara ada nenek moyang, buyut, ada. Dan semuanya datang kepada Adam dan Hawa, Nuh, dan kita bisa belajar secara lanjut. Saudara pergi ke Loan, ini adalah waruga daripada Supit yang pertama, Sahiri Pacat Supit. Ya, sampai hari ini, dan gereja yang tua itu sudah jadi gereja Gemim. Ya, ini zaman dulu. Ini realitas, saudara. Dan inilah keturunan-keturunannya, yang satu cabang dari Kewatumea Elkana Supit, kemudian ini Adrian Supit sampai ke Dr. Bert, dan kami dari Hendrik Werias turun kepada gabung di Supit, Ratulangi, dan tempat tinggal kita di Liningaan. Tapi saya punya opak tua pindah ke rumahnya Samorati Gerungan, punya tempat di situ di Taukurambar, ya. Nah, ini saudara Hendrik Werias, lihat dia di gambar ini, Hendrik Werias Supit tangkap di Ponorogo bersama dengan Belanda. Ini sejarah realitas, saudara. Kami teman-teman Belanda. Dan memang seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ada Sigar di situ, Tulungan, Ingkiriwang, Pangeran Diponegoro, De Kock, Dupero, Michel, Tololio, Dotulong, pegang kelewang di dalam gambar. Itu realita 1830, 28 Maret. Dan mereka ditangkap, dibawa, kemudian diasingkan. Nah, ini Supit generasi ke-7. Saya punya buyut, saudara, Apelles Hendrik H. Supit, kawin dengan Yakoba L. Maringka, dari Ratahan, anak dari Mayor Ratahan. Apelles adalah Mayor Tondano, dan dia anak dari Mayor Supit, bapaknya, Hendrik Werias. Dan, Mantilan Supit, sorry. Dan ini, yang kecil ini adalah anak pertama, yaitu opak saya punya kakak, Alexander Aye Hendrik Daniel Supit. Nah, ini Elias Elkana Supit di Watumea. Supit Elias Elkana, tokoh Tondano dari Balak Tondano Toli Mampot. Anak mayor Yakob Mantilan Supit dari istri pertama. Bersama istri dan beberapa anaknya dibaptis Dr. Dominikus Johanna Frederick Riedel di Tondano tanggal 24 November 1837. Menjadi hukum tua Watumea 1836 sampai 1861. Di bawah pimpinannya dibangun gereja secara mapalus dan ditabiskan oleh pendeta Tondano Dominikus Hazel Rocker bulan Desember 1871, yang kini masih utuh dan dijadikan objek wisata. Itu gereja yang di Watumea. Elias Elkana Supit yang bangun. Oh, baru saya tahu seperti ini ceritanya. Dan mungkin saudara juga yang dari Eris Watumea baru tahu ada hubungannya. Dan saudara pasti tahu sejarah Minahasa dan saudara punya keluarga. Nah, ini saya punya, opa punya kakak, Ayek Supit. Lihat istrinya yang di tengah ini. Bulan Kayes, Rachel,
Wilhelmina Maria Ratu Langi, kakak tertua dari Sang Ratu Langi. Mereka 3 bersaudara, Sang Ratu Langi nomor 3, kakak paling tua, kakak perempuan nomor 1. Nanti kita baca saja. Nah, ini rumah yang ada di Toko Rambe, di samping kantor Bupati Lama. Rumah daripada Gerungan jatuh ke Ratu Langi, akhirnya ke Supit karena Supit kawin dengan anak perempuan yang tertua. Jadi ini rumah, dan rumah ini masih ada sampai hari ini. Dan lihat saudaraku, ini ada Supit generasi ke-9, yaitu Elisabeth Benjamin Kolanos, dan ini Dr. Bert Supit dari Gemim, saudara. Dan dia orang yang sangat luar biasa bersemangat, Dr. Bert Adrian Supit, BA Supit. Mereka ada di Tomohonnya, mereka tokoh dari Gemim, dan Supit satu ini tokoh dari Advent. Tapi mudah-mudahan kita semua bertemu di sorga, saudara. Siapa tahu kita ketemu dengan teman-teman dari Gemim, karena masih ada domba di kandang yang lain. Ah, ini generasi ke-9 dan kami generasi ke-10. Ya, inilah mama dan ini tante dari Ratahan ya. Namanya juga Yakobo tapi famnya saya lupa. Dia adalah ibu Oma Koba juga dari Ratahan. Dan kami anak-anak ini realitas, saudara. Nah, ini saya punya Om Agus, Om Agi Supit. Nah, ini foto saya ketika masih ganteng-ganteng dulu. Berat hanya 55 kilo, sekarang saya 75 kilo. Om Agi ini anak daripada Opa Aye. Nah, sepupu dari bapak saya. Dari anak pertama, kami keturunan dari Opa anak kedua. Rumah tuanya, waktu itu masih ada, sekarang sudah, ya bagaimana. Dan inilah realitas sekarang. Ya, ada generasi kedua, Ellen dan James, saudara. Istri kekasih Jesli, luar biasa. Dari ada campuran Amurang, ada campuran Tete, bagi saudara-saudara sekalian. Itulah anak-anak kami, itulah kami sekarang. Orang semua bersaudara. Jangan lupa itu. Masuk surga sama-sama. Kesimpulan. Temukan dan percaya dengan kokoh terhadap alam semesta. Alam semesta itu ada. Di dalamnya ada supernatural, natural, dan historis. Percaya kebenaran Alkitab Roh Nubuat dan sains yang benar. Dan besok-besok hidupkanlah itu. Percaya bahwa Allah mencipta, memelihara, dan memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan manusia-manusia yang utuh sempurna, termasuk diri saudara, di lingkungan yang ideal yang Tuhan ingin bersih, alami, dan baik ya. Dan percayalah, Anda adalah mahakarya Tuhan. Cantik, semua laki-laki ganteng, semua perempuan cantik, kecuali dia tidak berpikir demikian. Karena kita ciptaan Tuhan, pasti ganteng, pasti cantik. Jangan pernah berpikir sebaliknya. Jangan pernah percaya sebaliknya. Jangan pernah berbuat sebaliknya. Tuhan mempunyai suatu purpose, maksud untuk saudara, untuk menjadi berkat bagi semua, diri saudara, keluarga, teman-teman, masyarakat, komunitas, humanitas, kemanusiaan, planet bumi, dan seluruh alam semesta. Nanti kita akan berkenalan dengan setiap makhluk di alam semesta ini. Seumur alam semesta, oh ada teman baru, oh ada teman baru, oh ada teman baru. Belum bisa dibayangkan, belum bisa dipikirkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Itu akan ada bagi kita. Jadi saudaraku, mari kita ulangi PR kita. Scan hidup saudara. Apa keyakinan saudara tentang alam semesta dan isinya? Apa kehebatan saudara? Dan apa 5 peristiwa kehidupan yang telah merubah hidup Anda? Dan sekarang saudara akan membuat satu peristiwa yang akan mencetuskan diri Anda yang baru. Saya udah tua, jangan putus asa, jangan tidak percaya. Karena ada waktu di depan kita. Kita bisa isi itu dengan hubungan dan menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, mati pun tidak apa-apa. Tenang, lepas, damai. Tuhan menyelamatkan kita. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan mulai berbicara mengenai impian. Dream, the final arrival. Apa ketibaan, tujuan Anda dan bagaimana Anda tiba. Oh, saya tiba di surga. Oh, saya tiba di uang 1 miliar. Wah, hebat sekali. Oh, saya pada perkawinan saya, dan seterusnya. Dan kiranya Tuhan memberkati karena realita masa depan belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Bagaimana bentuknya? Dua arsitek, Anda dan Tuhan. Mari kita berdoa sejenak untuk menutup akan presentasi ini. Tuhan di sorga, Engkau ada dan selalu ada. Kami tidak bisa mengerti sepenuhnya kebesaran Tuhan, kebesaran alam semesta ini. Selalu ada dan tetap akan ada. Dan kami belajar hari ini untuk percaya Tuhan dan alam semesta. Dan kami adalah satu titik di segenap alam semesta ini yang sedang berkembang, yang sedang melakukan hal-hal. Bantu kami untuk mengetahui tools-tools, alat-alat kehidupan. Sehingga kami yakin kami hidup yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, yaitu First Indonesian American SDA. Pimpinan, Pendeta Prabandim, ibu, anak-anak, keluarga ini berkati dengan limpah. Berkati seluruh tua-tua jemaat, anggota-anggota tua dan muda semuanya. Dan saudara-saudara lain yang boleh mendengarkan akan presentasi ini. Pengaruhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Supaya kami menjadi orang percaya yang kokoh, tidak bimbang dan ragu oleh dongeng isapan jempol manusia. Tetapi kami tahu Tuhan dan rendah hati di hadapan-Mu. Dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia, terlebih di dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.